Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Turki berada di balik perubahan rezim di Suriah. Klaim Presiden terpilih Amerika Serikat atau AS, Donald Trump, pada Senin 16 Desember 2024 dalam jumpa pers pertamanya sejak pemilihan umum November lalu. So it is, but I do. You know who it is? Turkey. Okay, Turkey's the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years. Trump menyebut penggulingan Presiden Suriah Bashar Assad dan pemerintahannya sebagai pengambil alihan yang tidak bersahabat oleh Ankara, merujuk pada Turki. Situasi di Suriah telah berubah drastis selama 2 pekan terakhir setelah pasukan oposisi yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS melancarkan serangan masif terhadap pasukan rezim di negara itu. Mereka berhasil mengambil alih kota-kota besar, termasuk ibu kota Damaskus. Setelah runtuhnya militer Suriah, oposisi bersenjata pun berhasil merebut kekuasaan dan membuat Presiden Assad bersama keluarga menyelamatkan diri ke Rusia, di mana dia diberikan suaka politik. Orang-orang yang masuk itu dikendalikan oleh Turki dan itu tidak apa-apa, ujar Trump. Dia menganggap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai orang yang cerdas dan sangat tangguh karena berhasil menggulingkan kepemimpinan Suriah. Turki menginginkan Suriah selama ribuan tahun, dan dia mendapatkannya. Turki melakukan pengambil alihan yang tidak bersahabat tanpa banyak nyawa yang hilang, imbuh Trump. Dia juga memuji apa yang dia gambarkan sebagai kekuatan militer utama Turki yang tidak pernah lelah karena perang. Menurut Trump, Turki juga akan memainkan peran penting dalam masa depan Suriah. Tidak seorang pun tahu apa hasil akhir di wilayah tersebut. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan memerintah di akhir. Saat ini, Suriah memiliki banyak ketidakpastian. Tetapi saya pikir Turki akan memegang kunci Suriah, ujar Presiden terpilih Amerika Serikat tersebut. Ucapan Trump ini bukan sekedar omong kosong belaka. Sebab, Turki memang terlibat langsung ke dalam konflik di Suriah, di mana mereka menjadi pendukung utama kelompok oposisi bersenjata Suriah yang bertujuan menggulingkan rezim Assad sejak pecahnya Perang Saudara pada tahun 2011. Namun perlu diketahui bahwa kelompok oposisi Suriah yang kini resmi menggantikan posisi Bashar Assad adalah dari Hayat Tahrir al-Syam yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani. Dan kelompok ini ternyata awalnya tidak terafiliasi kuat dengan Turki. Bahkan Turki sempat memasukkan kelompok Hayat Tahrir al-Syam ini ke dalam daftar organisasi teroris yang patut diwaspadai. Namun akhirnya, negeri yang dipimpin oleh Erdogan ini justru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelompok Hayat Tahrir al-Syam di detik-detik akhir rezim Assad sebelum tumbang. Padahal sebelumnya, Turki merupakan pendukung oposisi bernama Tentara Nasional Suriah atau SNA, yang awal bulan ini melancarkan serangannya sendiri di bagian timur negara itu, dengan harapan dapat memanfaatkan runtuhnya pasukan pemerintah Suriah. SNA ini awalnya dibentuk di utara Aleppo pada tahun 2017 dengan dukungan penuh Turki. Tujuan utama SNA adalah untuk menyatukan berbagai kelompok bersenjata yang telah lebih dulu bertempur melawan pasukan rezim Assad di Suriah. Dan uniknya, fraksi yang bersatu di bawah naungan SNA ini menamai gerakannya dengan nama-nama tokoh Ottoman seperti Brigade Sultan Sulaiman Shah dan Divisi Sultan Murad. Maka tak heran jika beredar tudingan bahwa SNA ini merupakan alat utama Turki di Suriah yang siap menjalankan agenda politik Erdogan seperti mencegah terbentuknya negara berdaulat Kurdi dan menciptakan zona aman untuk mengembalikan pengungsi Suriah ke rumahnya. Meski bertujuan menjadi penyatu antar kelompok oposisi yang terafiliasi kuat dengan Turki, SNA nyatanya sering dilanda konflik internal antar fraksi sehingga kekuatan mereka terus mengalami penurunan. Akibat penurunan daya tempur kelompok SNA inilah yang menjadi salah satu indikasi Turki beralih mendukung Hayat Tahrir al-Syam di Suriah. Padahal, tujuan awal dibentuknya SNA selain menjadi wadah persatuan fraksi perlawanan terhadap rezim Assad, juga mencegah dominasi kelompok Hayat Tahrir al-Syam di Suriah. Dan bisa kita lihat, hampir semua tujuan yang dibebankan kepada SNA itu gagal terwujud. Beberapa hari sebelum Presiden Bashar Assad digulingkan, Erdogan ternyata menyuarakan dukungannya terhadap pemberontakan di Suriah yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani.
Bahkan Erdogan juga mendesak pasukan oposisi bersenjata Suriah itu untuk terus melanjutkan pawai mereka ke pusat kota Damaskus. Lalu, setelah rezim Assad berhasil ditumbangkan, Turki yang sejak awal mendukung berbagai kelompok oposisi Suriah segera mengadakan pembicaraan dengan banyak negara berpengaruh tentang cara-cara untuk menstabilkan situasi dan melawan potensi kebangkitan kembali ISIS. Bahkan jalanan di sebagian besar wilayah Suriah terpantau dipenuhi kendaraan lapis baja militer Turki. Mereka memastikan peralihan kekuasaan berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari pihak manapun. Lalu, militer Turki juga berperan penting dalam mengawal kepulangan jutaan pengungsi Suriah sesuai perintah Erdogan. Merespon bantuan Turki tersebut, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, Ahmed al-Shara, atau yang lebih dikenal dengan Abu Muhammad al-Julani, mengatakan kepada sebuah surat kabar Turki pada Rabu 18 Desember 2024 bahwa Suriah akan mengembangkan hubungan strategis dengan Turki di masa depan. Ahmed al-Shara juga mengatakan bahwa warga Suriah yang mencari perlindungan di Turki selama konflik berlangsung telah diperlakukan lebih baik di sana daripada di tempat lain. Dan itu berkat kebijakan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saya harap rakyat Suriah tidak melupakan kebaikan Turki ini, kata pemimpin Hayat Tahrir al-Syam kepada surat kabar Turki, Yeni Safa. Akan ada hubungan strategis, Turki memiliki banyak prioritas dalam rekonstruksi negara Suriah yang baru. Juga akan ada hubungan komersial yang saling menguntungkan. Kami percaya Turki dapat mentransfer pengalamannya dalam pembangunan ekonomi ke Suriah, imbuh al-Shara dalam keterangannya. Shara pun menambahkan bahwa keberhasilan revolusi di Suriah juga merupakan sebuah perayaan bagi rakyat Turki. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan rakyat Suriah, tetapi juga kemenangan rakyat Turki, katanya. Turki menampung hampir 3 juta pengungsi Suriah, namun para pejabat Turki mengatakan bahwa jumlah total warga Suriah yang telah tinggal di negara itu pada suatu saat mendekati 5 juta. Ankara percaya bahwa pemerintah Suriah yang baru harus terlibat dengan semua negara regional, termasuk negara-negara di Teluk, di mana kecurigaan terhadap gerakan-gerakan yang berorientasi pada Islam sangat tinggi. Ketika ditanya apakah ia berniat menyebarkan revolusi ke negara-negara Islam lainnya, Shara mengatakan bahwa gerakannya tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan negara lain. Kami tidak berniat mengambil tugas di luar kemampuan kami, seperti menyelesaikan semua masalah dunia Islam, yang akan mengalihkan kami dari tanggung jawab utama kami kepada rakyat kami sendiri, katanya. Kami akan berusaha untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan semua negara dengan cara yang bermanfaat bagi bangsa kami. Itulah salah satu keberhasilan Turki yang dianggap banyak pihak sebagai kepiawaian Erdogan dalam mengatur strategi politik luar negerinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.